Anak-anak, bertemu kembali dengan Ibu Guru di dalam pelajaran Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti, kelas 2, pelajaran 3, bermain bersama teman. Di dalam pelajaran kali ini, anak-anak diharapkan nantinya mampu memahami peran teman sebagai anugerah Allah. Kemudian, anak-anak juga diharapkan mampu mengungkapkan berbagai aktivitas sebagai ungkapan syukur atas peran teman dalam mengembangkan diri. Tetapi sebelum memulai pelajaran, marilah kita memohon berkat Tuhan, kita berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan karena Engkau memberi kami teman untuk bermain dan bergembira. Ajarilah kami untuk rukun dan damai. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak, pada pelajaran kali ini kita akan mengenal persahabatan yang tulus antara dua tokoh, yaitu antara Daud dan Yonatan. Daud sebenarnya adalah seorang penggembala kambing dan domba. Kemudian Yonatan adalah putra seorang raja terkenal, yaitu Raja Saul. Suatu ketika, Raja Saul memanggil Daud untuk datang ke istana. Terlihat di sana Saul dan Daud sedang bercakap-cakap. Melihat ketangkasan, melihat kecerdasan Daud, akhirnya Daud diangkat oleh Saul menjadi pengawalnya. Sejak saat itu, Daud tidak diizinkan pulang ke rumah orang tuanya. Yonatan, putra Saul, telah mendengar percakapan itu. Yonatan mengasihi Daud. Yonatan bersumpah akan bersahabat dengan Daud selama-lamanya. Sebagai tanda persahabatan, Yonatan menanggalkan jubahnya. Lalu jubah itu diberikan kepada Daud. Selain memberikan jubah, Yonatan juga memberikan pakaian perang beserta pedang kepada Daud. Yonatan juga memberikan busur. Busur itu adalah alat untuk menembakkan anak panah kepada musuh. Dan yang terakhir yang diberikan oleh Yonatan adalah ikat pinggangnya. Daud melaksanakan dengan baik segala tugas yang diberikan kepadanya. Oleh karena itu, setelah menjadi pengawal Saul, Daud diangkat menjadi seorang perwira. Daud disukai oleh semua prajurit, juga disukai oleh hambanya. Nah, Yonatan dan Daud senang berteman akrab di setiap saat, dimanapun mereka berada. Karena akrab, Yonatan rela memberikan perlengkapan perang kepada Daud. Sebab itu ia tahu Daud sangat membutuhkannya. Teman yang akrab rela untuk saling berbagi dengan ikhlas. Teman yang akrab seperti Daud dan Yonatan, mereka saling menyayangi dan saling menolong satu sama lain. Mereka selalu bermain bersama, mereka selalu melakukan kegiatan bersama. Dengan bermain, anak-anak akan mengenal lingkungan sekitar, mengenal teman-teman, dan juga mengenal sifat-sifat dari teman-teman anak-anak. Tetapi ada satu kuncinya supaya anak-anak dapat berteman dengan baik, yaitu anak-anak harus memiliki sikap jujur dan disiplin, seperti yang dimiliki oleh Daud dan Yonatan. Nah, apa gunanya kalau anak-anak bisa bersahabat atau memiliki sahabat, memiliki teman baik? Apa manfaatnya? Manfaat yang diperoleh jika anak-anak memiliki persahabatan seperti Daud dan Yonatan. Yang pertama, anak-anak dapat bergembira bersama teman-teman. Anak-anak juga dapat berlatih untuk bekerja sama dengan orang lain, terutama kepada teman-teman. Dengan bermain bersama teman, anak-anak juga dapat belajar dari teman,
belajar tentang bahasanya, tentang permainan, atau tentang kebiasaan yang dimiliki oleh teman. Dengan bermain pula bersama teman-teman, anak-anak dapat membangun persahabatan seperti yang dimiliki Daud dan Yonatan. Dan akhirnya nanti anak-anak dapat menemukan anugerah Allah dalam diri kita. Untuk memahami tentang bermain bersama teman ini, kita akan mendalami dengan menjawab beberapa pertanyaan. Pertanyaan ini sebenarnya ada di lembar kerja siswa, tetapi akan guru bahas di sini supaya memudahkan anak-anak untuk mempelajarinya. Perhatikan berikut ini. Bagian yang pertama adalah pilihan ganda. Pilihlah A, B, atau C jawaban yang paling benar. Nomor 1, pada waktu bermain sama teman itu titik-titik. A. Menyenangkan, B. Membosankan, C. Sepi. Jawaban yang paling tepat adalah menyenangkan. 2. Pada waktu bermain bersama teman, kita perlu aturan. Semua aturan harus titik-titik. A. Diucapkan, B. Diketahui, C. Ditaati. Jawaban yang paling tepat adalah ditaati. Bukan hanya sekedar diucapkan, bukan hanya sekedar diketahui. Soal nomor 3. Gunanya punya teman agar bisa titik-titik. A. Menjadi besar, B. Bermain, C. Menjadi terkenal. Guna punya teman yang paling tepat adalah untuk anak-anak adalah agar bisa bermain. Tentu saja bermain dengan gembira, tidak malah bermusuhan. Nomor 4, bermain dengan teman tanpa membeda-bedakan menunjukkan sikap titik-titik. A. Percaya diri, B. Rukun, C. Terbuka. Jawaban yang paling tepat adalah B. Rukun. Nomor 5. Di sekolah akan terasa lebih menggembirakan apabila bermain bersama titik-titik. A. Teman, B. Guru, C. Kakek. Jawaban yang paling tepat adalah A. Teman. Nomor 6. Salah satu sifat dari Yonatan yang mau bersahabat dengan Daud adalah A. Mau menang sendiri, B. Setia kepada Daud, C. Merasa paling hebat. Jawaban yang paling tepat adalah B. Setia kepada Daud. Yonatan walaupun dia putra raja, tetapi dia tidak merasa paling hebat. Dia juga tidak merasa mau menang sendiri, tetapi dia setia memberikan apa yang dia miliki kepada sahabatnya, yaitu Daud. Nomor 7. Jenis permainan yang sedang dimainkan oleh dua orang anak ini adalah titik-titik. Anak-anak perhatikan, ada gambar dua anak perempuan sedang bermain. A. Mancanegara, B. Tradisional, C. Internasional. Jadi jenis permainannya termasuk yang mana? Mancanegara itu dari luar negeri, tradisional itu asli dari Indonesia, kemudian internasional sama, yang sudah mendunia. Jawaban yang paling tepat adalah B. Tradisional, yaitu permainan congklak. Nomor 8. Permainan dalam kelompok dapat mempererat titik-titik. A. Kemenangan, B. Kebersamaan, C. Kelelahan. Jawaban yang paling tepat adalah dapat mempererat kebersamaan. Nomor 9. Dalam bermain bersama, kadang-kadang ada teman yang curang, tidak jujur. Tindakan curang sebenarnya dapat merugikan titik-titik. A. Diri sendiri, B. Orang lain, C. Diri sendiri dan orang lain. Kalau anak-anak atau kita berbuat curang, sebenarnya tidak hanya merugikan diri sendiri, tidak hanya merugikan orang lain, tetapi kalau kita curang, diri kita sendiri juga akan rugi.
Selain itu, orang lain juga dirugikan. Apa ruginya bagi kita sendiri? Kita menjadi tidak punya teman, kita dijauhi teman. Orang lain merasa dirugikan, merasa dicurangi, merasa diperlakukan tidak adil. Itu merugikan orang lain. Nah, seharusnya menang karena anak-anak curang, akhirnya temannya menjadi kalah. Itu merugikan teman atau orang lain. 10. Sikap yang perlu dihindari dalam berteman adalah titik-titik. Jadi tidak boleh dilakukan, tetapi harus dihindari. A. Mau menang sendiri. B. Bekerja sama. C. Bersaing secara sehat. Bekerja sama boleh, bersaing secara sehat juga boleh. Yang tidak boleh atau harus dihindari itu adalah sikap mau menang sendiri, atau istilahnya adalah egois. Anak-anak tidak boleh egois ketika berteman dengan anak-anak yang lain. Sekarang bagian kedua. Bagian kedua adalah isian. Isilah titik-titik di bawah ini dengan tepat. Soal nomor 1. Salah satu sifat Daud dalam bersahabat dengan Yonatan adalah titik-titik. Anak-anak hanya disuruh menyebutkan salah satu sifat Daud, tetapi ada beberapa pilihan yang mudah dimengerti oleh anak-anak. Sifat Daud itu antara lain menghormati Yonatan sahabatnya. Daud sangat menghormati, walaupun Daud itu sebenarnya hebat, seorang perwira yang hebat, tetapi dia tetap menghormati Yonatan sebagai putra raja. Kemudian Daud juga menolong dengan hati yang tulus. Daud tanpa pamrih, tidak mengharapkan apa-apa. Dia mau bersahabat dengan Yonatan bukan karena berharap supaya dia menjadi prajurit yang hebat, bukan. Tetapi dia tulus bersahabat dengan Yonatan tanpa mengharapkan imbalan apapun. Kemudian Daud juga setia kepada Yonatan. Dimanapun Yonatan pergi, Daud selalu mengawal. Daud selalu menjadi sahabat yang setia. Nomor 2. Bermain bersama teman atau bermain bersama membuat badan menjadi sehat dan hati merasa titik-titik. Kalau anak-anak banyak bergerak, anak-anak lari ke sana kemari bersama teman-teman, itu selain membuat badan sehat, tetapi juga akan membuat hati merasa senang, gembira, bahagia, suka, cita. Sungguh menyenangkan, tetapi untuk saat ini anak-anak tidak boleh bermain bersama teman dulu ya. Anak-anak harus di rumah dulu karena sedang masa pandemi. Nanti kalau pandeminya sudah berakhir, anak-anak nanti bisa bermain lagi bersama teman-teman yang lain. Nomor 3. Salah satu sikap yang menjauhkan kita dari teman adalah titik-titik. Kadang-kadang tiba-tiba teman kita menjauhi kita. Apa sebabnya? Kita harus bertanya kepada diri sendiri. Mungkin kita egois atau hanya mementingkan dirinya sendiri. Kemudian sombong. Mudah-mudahan di antara anak-anak tidak ada yang memiliki sikap sombong ya. Sombong itu orang yang tinggi hati. Dia berpikir bahwa dia yang paling hebat, yang paling kaya, yang paling cantik, dan sebagainya. Itu namanya sombong. Kemudian, sikap yang menjauhkan kita dari teman antara lain juga sikap curang atau tidak jujur. Maka, hal terpenting yang harus anak-anak miliki dalam berteman, anak-anak harus jujur. Gak boleh suka berbohong. Apalagi ketika bermain curang, itu nanti kita akan dijauhi oleh teman-teman. Nomor 4. Akibat tidak punya teman adalah akan merasa titik-titik. Kalau kita sombong, kita egois, tidak jujur, maka kita akan dijauhi oleh teman-teman. Kita menjadi tidak punya teman. Kalau kita tidak punya teman, nanti kita akan merasa kesepian, merasa sedih, merasa minder,
tidak percaya diri. Kenapa ya teman-teman tidak mau berteman dengan saya? Akhirnya anak-anak menarik diri dari pergaulan dengan teman-teman yang lain. Nomor 5, manfaat memiliki teman yang baik adalah kalau kita memiliki teman yang baik seperti Yonatan dan Daud, tentu saja memiliki pengaruh, manfaat. Manfaatnya apa? Teman yang baik itu kita akan dapat bisa saling menolong, saling membantu, kemudian saling mendoakan. Dengan teman yang baik juga kita dapat menemukan anugerah Allah. Kita bisa melihat wajah Tuhan melalui wajah teman-teman kita. Kita juga dapat belajar bersama, dapat bermain bersama yang akan membuat kita semakin menjadi anak yang baik, lebih dewasa, tidak kolokan, tidak manja, tapi lebih mandiri dan selalu bersuka cita, tidak cengeng lagi. Nah, nomor 6, bermusuhan dengan teman membuat hati, sebaliknya nih kalau kita punya musuh dengan teman, akan membuat hati kita merasa sedih, merasa tidak ada kedamaian, merasa gelisah. Nomor 7, Yonatan adalah putra dari raja, dari tadi udah disebut ya, Yonatan adalah putra atau anak dari Raja Saul. Berikutnya, pekerjaan Daud adalah penggembala kambing dan domba di padang rumput tentu saja. Nomor 9, sikap kita pada waktu bermain bersama teman adalah jujur, tidak boleh egois, taat pada peraturan, dan tidak boleh curang. Nomor 10, ketika bermain bersama, kita kalah. Sikap kita adalah kalau kita sedang bermain bola sama teman, ternyata grup kita kalah. Sikap kita bagaimana? Sikap kita harus sportif, berlapang dada, mengakui kemenangan lawan, dan mengakui kekalahan diri sendiri. Itu adalah sikap sportif atau berlapang dada. Nah, ini bagian ketiga adalah menjawab pertanyaan 1-5 ya. Tulislah 2 permainan tradisional yang kamu ketahui. Anak-anak pasti banyak sekali mengenal permainan tradisional. Di sini Bu Guru berikan contoh 4. Walaupun hanya diminta 2. Peta umpet, kemudian congklak, gobak sodor, tapak gunung. Nanti anak-anak cari ya peta umpet itu yang seperti apa, congklak seperti apa, gobak sodor, aturan permainannya seperti apa. Boleh tanya mama atau cari di internet. Nomor 2. Tindakan apa yang dapat merusak pertemanan? Tadi udah ya anak-anak ya. Curang atau tidak jujur, tidak disiplin, sombong, tidak tulus, itu dapat merusak pertemanan. Nomor 3. Apa yang dapat kamu lakukan jika ada teman baru di kelasmu? Tiba-tiba di kelas kalian ada teman baru. Apa yang anak-anak lakukan? Apakah anak-anak diam aja? Atau anak-anak merasa sombong karena anak-anak sudah murid lama, sementara anak yang baru hanya diam saja? Jangan, gak boleh seperti itu. Tetapi anak-anak harus memperkenalkan diri. Berkenalan ya sama teman yang baru. Kemudian mengajaknya bermain. Supaya teman yang baru itu tidak merasa kesepian. Tetapi merasa senang dan gembira memiliki teman yang baru seperti anak-anak. Kemudian menyapa dengan ramah. Disapa, diberikan salam. Pastinya teman yang baru itu nanti akan merasa betah di kelas. Tetapi kalau anak-anak sombong, anak-anak nggak mau menyapa, anak-anak nggak mau berkenalan, nanti teman itu akan sedih dan merasa tidak memiliki teman. Akhirnya tidak akan betah di kelas anak-anak. Nomor 4. Apa saja manfaat bermain bersama teman?
Tadi sudah dibahas ya, manfaat bermain sama teman itu dapat bergembira bersama teman, dapat belajar dari teman, melatih kerjasama dengan teman, membangun persahabatan. Dan yang paling penting adalah anak-anak dapat menemukan anugerah Allah. Karena anak-anak sukacita, anak-anak gembira, merasakan damai sukacita, maka disitulah anak-anak merasakan kehadiran Allah di dalam diri teman-teman. Nomor 5. Tulislah 2 sikap yang dapat menjauhkan kita dari teman. Tadi juga sudah ada di isian ya. Egois, tidak jujur, tidak disiplin, sombong, tidak tulus, dan sebagainya. Itu semua akan menjauhkan kita dari teman. Sebaliknya, supaya kita dekat dengan teman-teman ya, tidak boleh egois, tetapi harus jujur. Tidak boleh sombong, tapi harus rendah hati. Dan tulus tentu saja, jangan mengharapkan imbalan atau apa-apa ketika kita berteman dengan anak yang lain. Baik anak-anak, itu saja pelajaran kali ini dan kita akan menutup lagi dengan berdoa. Anak-anak di rumah mengambil sikap berdoa yang baik dan layak di hadapan Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, berilah kami semangat dan ketulusan hati untuk akrab dengan semua teman di saat bermain dan dimanapun kami berjumpa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.